jurnalis yang sejati. Kalau si Fuad menurut jaringan gimana Gus orangnya? Gus Fuad ketika membahas tentang kebangsaan saya setuju. Saya sepakat. Tapi berbicara nasab, nasab itu tidak bisa membuktikan dan ngantuk ngawur ngalor ngidul sama Kiai Imad kayak begitu. Saya tidak mendukung sama sekali. Kenapa? Berbicara tentang ilmu, berbicara tentang penelitian, ya harus selesaikan dengan diskusi, bukan konten di YouTube. Ya gitu loh. Kalau hanya konten di YouTube, anak kecil saja bisa. Lalu apakah mereka bisa membuktikan apakah temuan kajian mereka itu sudah ditakik? Ya belum. Masa saya dipaksa untuk percaya oleh sama Kiai Imad ketimbang saya percaya dengan guru besar kita Gus Dur? Apakah saya harus tidak percaya dengan Romo Yai Hasyim Asy'ari ketika menghormati para habaib ketimbang saya harus percaya dengan Kiai Imad? Ya jelas saya percaya dengan ulama-ulama dulu lah yang sepuh-sepuh yang sudah tidak diragukan keilmuannya. Anda ngawur saja. Apalagi nih ada orang yang katanya pribumi. Orang asli Nusantara, orang pribumi, orang yang pernah mondok. Orang pernah mondok ngakunya orang NU kok nggak percaya habaib. Kok musuhi habaib? Iki nek orang wong loro terhasut oleh konten ya mesti edan ketularan. Itu roh jahat. Itu roh jahat. Saya pastikan lebih mempercayai para alim ulama terdahulu seperti Gus Dur. Kalau sekarang ya masih ada Gusmus, beliau masih sehat, alhamdulillah, kita doakan Gusmus sehat. Ada juga dulu pendiri NU yaitu Romo Yai Hasyim Asy'ari. Saya juga menghormati Romo Yai Said Akil Sirot. Beliau yang begitu alim keilmuannya, mentakik para habaib, menghormati, menjunjung, berhusnudon. Masa saya harus percaya dengan Kiai Imad yang anak kemarin sore lucu? Mondokmu buang saja ilmunya. Kamu orang pondok, kamu orang pondokan, kamu katanya orang Indonesia, kamu katanya orang NU, percaya dengan Kiai Imad, percaya dengan Gus Fuad masalah nasab. Akhirnya kamu tidak percaya dengan ulama-ulama kita terdahulu. Kamu pergi aja, buang aja ilmumu. Mondokmu mubazir, haram. Ketika kamu lakukan itu, kamu dapat ilmu haram, buang aja. Setuju nggak? Ayo, setuju nggak? Setuju mboten apa yang saya sampaikan? Gus, apa fungsi Robitoh Alawiyah? Ya berfungsi untuk keluarganya dong. Bukan berfungsi buat kita. Kita itu di luar ranah itu. Robitoh Alawiyah itu sebuah organisasi keluarga. Mereka yang punya marga. Marganya apa katakanlah? Oh, marga dari keturunan apa itu namanya? Ubaidillah. Ya sudah itu dari marganya Ubaidillah ya masuknya di sebuah wadah gitu. Kalau kamu seandainya orang Batak itu marganya Nainggolan, lalu ada yang mendirikan sebuah paguyuban marga Nainggolan, lu yang nyalain siapa? Terus apakah yang bukan marga Nainggolan itu ikut menikmati manfaatnya? Ya enggak, buat apa? Saya bukan orang marga Nainggolan. Sama saja, saya mau masuk ke Ba'alawi, pengen mendapat manfaat dari Ba'alawi, ya buat apa? Itu kan hanya komunitas. Komunitas marganya mereka. Para orang-orang habaib yang diyakini ada silsilah keturunan sampai dengan kanjeng Nabi. Pertanyaannya, apakah benar dia itu keturunan Nabi? Wallahu alam. Wallahu alam. Kita itu kalau nggak tahu hanya cuman katanya dan katanya dan katanya, nggak usah mengeksekusi. Dosa, takutnya salah. Kamu hanya diprovokasi orang. Dosamu nanti dosa zariyah, masya Allah. Ngeri. Habib Topik saja malah mandi pantai Bali, biarin saja. Tanggapan tentang HRS dan Habib Bahar gimana, Bib? Ya ketika dia baik ya saya katakan baik, ketika dia provokasi ya tak tabrak seperti biasa. Saya itu kan ya relevan lah. Kita yang normatif lah cara berpikir. Kalau Bahar bikin sara ya kita kanter, kita tabrak.
oknumnya yaitu Bahar. Kalau Habib Rizik bikin provokasi ketika yang diucapkan itu banyak mudorotnya, ya kita counter, kita tabrak narasinya. Tetapi kalau hanya oknum Bahar dan Habib Rizik katakanlah sebagai seorang oknum, kok semua habaib yang tidak tahu apa-apa kok mbok hajar, berarti kowe wong pekok. Ngono lho. Yang takut Gus. Mulut berbisa, pandai bersilat, lidah opo meneh. Mencela-menceli lu Aryane kowe panas yo kalungan kulkas. Dulu itu saya percaya dengan kajiannya Kiai Imad. Tetapi semenjak Kiai Imad saya ikuti, saya kawal, kalau benar saya pasti akan bela. Tetapi setelah saya kawal, saya ikuti diskusi di Banten, kok saya menjadi malu. Dia tidak mempertanggungjawabkan, dia nggak datang di diskusi Banten. Berarti politiknya politik kucing, kucingan, kuci hai. Apakah pecundang orang seperti itu? Mestinya kajian dia kan katanya itu menurut dia itu kan sebuah penelitian yang sahih. Kalau pengajian sahih harusnya temui diskusi di sana supaya para alim ulama diundang itu bisa mentakik. Biar tertakik sesuatu ilmu, penelitian, penemuan, kalau nggak ada yang mentakik, nggak ada yang membenarkan. Yang membenarkan adalah orang yang membidangi, buat apaan? Gitu loh. Paham nggak? Nah, semenjak itulah saya keluar daripada rantai pernasapan yang bikin kita bodoh. Kita mestinya berpikir untuk masa depan. Bukan kita dipaksa untuk berpikir ke belakang. Malah kita dipaksa atas nama sejarah yang membahasnya 1000-2000 tahun yang lalu. Sampai di zaman jahiliyah kita suruh intens kesan lo goblok ini. Goblok apa tidak saudara? Goblok. Ya. Kalau kamu ingin membahas kuburan, yuk jangan kuburannya orang lain. Bahaslah kuburan nenek moyangmu. Urusan kuburan, urusan nasab, ini urusan khilafiyah. Kamu jangan pernah paksain. Kamu nanti jadi bodoh karena pendukungnya banyak. Terus akhirnya kamu ikut-ikutan meyakini itu sebuah kebenaran. Salah. Kok nggak logika kok. Walaupun pendukungnya banyak, kalau nggak logika, ya jangan diikuti. Gitu loh. Aneh memang ya, banyak orang rajin ibadah tapi hatinya penuh kebencian. Ngaji rajin tapi nalarnya konslet. Satu orang yang berbuat salah kok semua disalahkan. Lucu ya Gus. Lucu Gus Surya. Memang sangat lucu sekali. Nah itulah orang-orang yang pendek. Maka apa sih yang membedakan kita? Yang membedakan antara engkau dan aku hanya tingkat keilmuan saja. Clear itu sebetulnya. Wow, ini benar-benar mencerdaskan, berpikir mantap. Loh, dari dulu ya begitu. Lingkungan hidup jagalah bersih ya. Arus listrik. Setauku aku Hasan dan Husain meninggal masih muda dan tragedi Barbala belum menikah. Dari mana ceritanya ada keturunan Nabi? Kalaupun Hasan Husain masih hidup seharusnya keturunan Ali. Ngono-ngono itu ora penting. Sejarah-sejarah itu tuh nggak penting. Wong sampai hari ini engkau beragama saja berdasarkan katanya. Apalagi cuman cerita sejarah. Yang paling penting hakikatnya manusia itu lakukanlah secara rasional. Lakukan kalau agamamu mengajarkan kebaikan. Kebaikan-kebaikan itu lakukanlah. Tak mana kita diperintah sama Allah. 2. Menjalani perintahnya. Menjauhi larangannya. Malaikat dikasih perintah sama Allah. 1. Taat dan tunduk apa yang diperintahkan sama Allah. Setan perintahnya juga 1. Menggoda manusia. Kita itu cuma 2 itu. Agama saja, kita beragama sampai hari ini saja hanya berdasarkan katanya dan katanya dan katanya. Agama dibuat tujuannya untuk kebaikan, supaya kita ini bisa menjadikan diri kita ini manusia, betul-betul manusia. Tanpa ada agama mungkin saja kamu dulu tidak menggunakan busana. Yang lebih sempurna standarnya ya.
Manusia bisa memanusiakan manusia. Jadi basisnya agama adalah humanity, kemanusiaan. You understand? 10. You know? No. Stupid you. Orang atau manusia? Kalau orang itu kan kata benda. Kalau manusia itu kan sebuah insan, objek. Begitu, aduh kadang-kadang dilarang mencuri. Aduh. Paham apa ora apa yang saya sampaikan? Masuk logika atau tidak apa yang saya sampaikan? Aku ngene-ngene iki ya asline. Ya piye ya? Ya tahu belajar. Saya itu ya tahu mondok. Cuman saya pernah mondok sampai kitab kuning, kitab gundul iki tak pelajari. Tapi ya nggak mau saya ilmu itu untuk akhirnya mengkerdilkan orang, membodohi orang seolah-olah saya orang yang berilmu, yang lain itu bodoh. Nggak seperti itu. Kalau kita merasa menjadi orang yang berilmu, ya kita lakukan untuk minimal untuk diri kita sendiri dulu. Kita jawabkan, kita tafsirkan untuk kehidupan, untuk hablum minanasnya. Secara hablum minanas kita harus baik, berhubungan dengan manusia, berhidup bermasyarakat dengan baik dan lain sebagainya. Sangat logis bagi berpikir luas. Harus berpikir luas kita. Tidak ada azab lagi Gus. Wah, aku ora mudeng sing mbok omong. Gus minta amalan untuk dilancarkan, dimudahkan rezeki. Gayamu tak karo aku Gus Surya di sana aneh wae. Tanggapan Gus Arya tentang koruptor dimiskinkan yang terbaru suaminya Dewi Sandra 271 triliun bagus itu. Bagus.